Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur lagi untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kita. Mari kita boleh mengawali hari ini, kita boleh kembali membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongannya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur karena hari yang baru itu artinya kami boleh diberikan kesempatan yang baru untuk kami boleh terus belajar dan berubah semakin serupa dengan Tuhan. Kami ingin mengawali sepanjang hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Kami mau membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami membaca, kami merenungkan, kami bisa memahaminya, dan kami juga bisa melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu saya akan bacakan ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, berkata demikian. Lalu orang Kiryat Yearim datang dan mengangkut tabut Tuhan. Mereka membawanya ke rumah Abinadab di atas bukit dan menguduskan Eleazar anaknya untuk menjaga tabut Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, waktu yang cukup panjang berlalu, 20 tahun lamanya, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan telah menolong kita." Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca ayat yang ke-12, di situ dikatakan ada tugu peringatan yang bernama Ebenezer, dan saya yakin dan percaya bahwa ada banyak orang percaya yang suka dengan kisah ini, suka dengan kisah tentang tugu peringatan Ebenezer. Karena melalui tugu peringatan Ebenezer itulah kita bisa mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menolong di dalam sepanjang kehidupan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mencermati lebih lanjut peristiwa di balik terjadinya tugu peringatan Ebenezer. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa orang-orang Israel mengeluh kepada Tuhan. Sekalipun tabut Tuhan sudah kembali kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak bisa merasakan kenyamanan, kedamaian. Mereka justru dikatakan mengeluh sepanjang 20 tahun lamanya. Penyebab dari keluhan orang-orang Israel adalah karena tangan bangsa Filistin yang masih menekan mereka dengan kuat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat dan menelisik lebih lanjut lagi, ketika kita bisa melihat kehidupan orang-orang Israel, sekalipun tabut Tuhan ada di tengah-tengah mereka, tetapi ternyata mereka tidak hanya beribadah kepada Allah yang benar. Mereka juga masih memiliki ilah-ilah lain seperti Baal dan juga Asitoret. Bapak Ibu sekalian, artinya adalah orang Israel tidak sepenuhnya dan tidak seutuhnya beribadah kepada Allah. Ayat yang ketiga, ketika melihat bagian firman Tuhan ini dan ketika Samuel mendengar keluhan orang Israel, Samuel tahu bahwa penyebabnya adalah karena mereka belum meninggalkan Allah-Allah lain di luar Allah yang benar. Oleh karena itu dalam ayat yang ketiga Samuel mengatakan demikian. "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Asitoret dari antaramu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin." Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9, kita bisa melihat dengan sungguh bahwa Israel punya satu hal yang sangat baik. Ketika mereka ditegur
atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka mendengarkan, mereka segera berbalik, dan mereka segera bertobat. Dikatakan bahwa mereka mendengarkan firman yang disampaikan oleh Samuel dengan sungguh-sungguh. Ayat yang keempat dikatakan, kemudian orang-orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan ketika Samuel menyuruh mereka untuk berkumpul di Mispa dan berdoa bagi mereka, mereka sungguh-sungguh melakukan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan kita bisa melihat bahwa orang Filistin, ketika orang-orang Israel berkumpul di Mispa, mereka merasa atau mereka mengira bahwa orang Israel mau maju berperang melawan mereka. Sehingga orang-orang Filistin yang tahu dan mendengar bahwa orang-orang Israel berkumpul di Mispa, lalu bersiap-siap untuk memerangi orang Israel. Tetapi pada hari itu, orang Israel tidak berperang melawan orang Filistin. Tetapi justru Tuhan yang berperang melawan orang Filistin. Dan orang Israel beroleh keselamatan. Karena yang pertama mereka sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang-orang Israel bisa melihat betapa Tuhan menepati janjinya yang diucapkannya melalui Samuel. Ketika Samuel mengatakan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin. Dan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Setelah itu dikatakan dalam ayat yang ke-12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang ilah-ilah yang mungkin ada di dalam diri kita atau hal-hal di dalam hidup kita yang berpotensi menjadi ilah-ilah. Melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Tuhan ingin mengingatkan supaya kita hanya sungguh-sungguh beribadah sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Jikalau ada di antara kita yang mengalami pergumulan, kesulitan hari ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengoreksi, mengevaluasi hidup kita. Apakah sungguh-sungguh Tuhan itu satu-satunya tempat kita bersandar? Apakah sungguh-sungguh kita hanya beribadah kepada Tuhan? Mungkin kita tidak memiliki patung-patung, ilah-ilah atau bentuk-bentuk penyembahan berhala yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengoreksi lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang sesungguhnya bisa berpotensi menjadi ilah-ilah lain di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan dengan sangat jelas mengingatkan kepada setiap kita pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh sepenuhnya dan seutuhnya hanya beribadah kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh hanya bersandar dan beribadah hanya kepada Engkau, Allah yang sejati, Allah yang benar. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang berpotensi untuk menjadi Allah. Tetapi biarlah sungguh kebenaran firman Tuhan hari ini tertanam di dalam hati kami. Kami memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan kami juga dikuatkan, dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.